Tama bertanya dengan ragu, jika hal yang begitu penting dipindahkan ke internet, jika diretas, bukankah semuanya akan berakhir? Tidak. Arthur Handy menggelengkan kepalanya dan berkata, organisasi itu tidak menggunakan internet, tetapi jaringan komunikasi satelitnya sendiri. Itu bukan komunikasi sipil biasa. Satelit itu dibeli dari pejabat senior Soviet melalui saluran khusus ketika Soviet Union hancur. Satelit komunikasi militer. Apa? Satelit komunikasi militer? Tama bertanya dengan kaget. Bisakah ini dibeli? Arthur Handy menjelaskan, dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa kaya individu dan perusahaan, mereka tidak dapat membeli satelit militer. Tapi itu adalah periode waktu yang khusus. Seluruh sistem pertahanan Soviet berada dalam kekacauan. Alokasi waktu juga kacau balau dan banyak kredit macet. Saat itu, sebagian besar senjata berat Ukraina dijual. Bahkan pembom Tu-160 dan bahkan bom nuklir hampir terjual, apalagi sejumlah besar satelit di langit. Dalam keadaan saat itu, tidak ada yang akan menyadari bahwa ada beberapa satelit yang hilang. Dengan sedikit manipulasi, orang lain tidak akan mengetahui bahwa masih ada beberapa satelit di langit milik mereka. Dengan mengatakan itu, Arthur Handy berkata lagi, satelit ini sendiri memiliki keamanan yang sangat tinggi, dan kode komunikasi telah diatur ulang. Bahkan orang yang merancangnya tidak dapat menguraikan konten komunikasi saat ini. Kemungkinan untuk diuraikan hampir tidak ada, tetapi itu juga memiliki kelemahan tertentu. Kerugian terbesar adalah satelitnya agak tua, dan masih merupakan generasi lama dari satelit komunikasi seluler jalur sempit. Tingkat transmisi relatif lambat, sehingga hanya dapat mengirimkan perintah teks dan byte, seperti memantau berbagai tempat status brankas. Dalam keadaan normal, brankas hanya perlu mengirim beberapa byte perintah ke satelit secara berkala. Jika ada pengecualian, perintahnya hanya beberapa byte. Pasti ada masalah dengan transmisi data. Selain itu, sangat sedikit pengguna yang dapat memuaskan untuk menggunakan sistem ini untuk panggilan suara pada saat-saat kritis, tetapi tidak dapat memuaskan transmisi sinyal video. Tama mengangguk dan berkata, dengan kata lain, bahkan jika pangkalan di Siprus mungkin memasang peralatan pemantauan, organisasi tidak dapat memeriksanya secara real-time, bukan? Ya, Arthur Handy berkata, peralatan pemantauan di Siprus disimpan secara lokal. Setiap kali saya datang ke sini, saya akan membawa kembali salinan video pengawasan dari minggu lalu. Tetapi data ini tidak akan terhubung ke internet dan hanya akan disimpan di Turki. Sesekali, semua data akan diserahkan ke komandan militer. Adapun komandan militer akan menyerahkan data ini kepada Tuan Inggris. Saya tidak tahu. Tama tidak bisa menahan tawa dan berkata, melihat kamu sudah sangat tua, saya tidak menyangka akan tahu banyak tentang aspek ini. Arthur Handy berkata dengan hormat, ini semua dilatih secara sistematis ketika saya berada di kamp prajurit. Tama bertanya kepadanya dengan penuh minat. Kalau begitu izinkan saya bertanya, sejauh yang kamu tahu, apakah perangkat penghancur dirimu pernah diaktifkan? Itu telah diaktifkan. Arthur Handy berkata tanpa ragu, hampir 20 tahun yang lalu, sebuah pangkalan diaktifkan oleh organisasi karena kegagalan besar. Organisasi itu sangat kejam saat itu, dan ditunda sampai hari sebelum pengiriman obat secara normal. Pada saat yang sama, utusan khusus diberitahu bahwa obat tidak perlu dikirim. Pada saat yang sama, utusan komisaris diberitahu bahwa ada kecelakaan di pihak utusan khusus. Jadi dia diminta menunggu lama. Jika utusan khusus masih belum datang keesokan paginya, organisasi akan memberinya wewenang untuk membuka brankas. Aktifkan penawar cadangan. Lalu, Tama mengerutkan kening dan bertanya,
organisasi telah menyeret mereka dengan kebohongan sampai mereka akan mati karena racun. Lalu mengaktifkan penghancuran diri, ya. Arthur Handy mengangguk berat dan berkata dengan ekspresi ngeri, apakah organisasi mengirim seseorang untuk mengantarkan obat dan menghancurkan penawar cadangan pada yang terakhir? Pangkalan itu termasuk komisaris, penjaga kavaleri, dan tentara yang berkorban mati. Lebih-lebih dari 5.000 orang, termasuk anggota keluarga mereka, semuanya meninggal karena racun. Tidak ada yang selamat. Tama bertanya kepadanya, bagaimana kamu tahu dengan sangat jelas? Arthur Handy menjelaskan, ini adalah informasi yang dibuka secara internal oleh organisasi. Alasan mengapa dibuka pada saat itu adalah untuk memperingatkan semua dasar tentang konsekuensi dari kegagalan besar. Tama tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, kamu baru saja mengatakan bahwa kegagalan besar itu terjadi 20 tahun yang lalu. Ya, Arthur Handy mengangguk dan berkata, itu 20 tahun yang lalu, dan saya mengingatnya dengan sangat jelas. Ekspresi Tama sangat ngeri, 20 tahun yang lalu orang tuanya terbunuh di Jakarta. Waktunya sangat kebetulan, tidak mungkin hanya kebetulan, bukan? Apakah ada hubungan antara kematian orang tuanya dan apa yang dikatakan Arthur Handy? Memikirkan hal ini, Tama mengerutkan keningnya, segera bertanya kepada Arthur Handy, apa yang terjadi 20 tahun lalu yang memungkinkan bosmu mengeksekusi ribuan orang secara langsung? Arthur Handy menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, saya tidak tahu alasan spesifiknya. Saya hanya tahu bahwa Tuan Inggris sangat marah atas kegagalan mereka saat itu, jadi dia membunuh mereka. Tama mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, kalau begitu, apakah kamu tahu di mana mereka gagal? Arthur Handy menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tama memikirkan apa yang dikatakan Arthur Handy barusan. Dia mengira bahwa yang bertanggung jawab atas urusan Asia di sarang prajurit adalah kantor komandan militer. Jadi dia bertanya kepadanya lagi, kantor mana yang mengalami kegagalan itu? Apakah itu rumah gubernur militer Indonesia? Arthur Handy menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya bisa dipastikan bahwa itu bukan kantor gubernur dari tentara kanan kita. Saat dia mengatakan itu, Arthur Handy berkata lagi, sebenarnya, saya tidak tahu berapa banyak pangkalan tentara yang mati mirip dengan tambang tembaga Siprus yang ada di seluruh dunia. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak pangkalan yang berada di bawah komandonya. Informasinya benar-benar diisolasi secara internal. Saya hanya tahu bahwa ada kantor gubernur tentara kiri, kantor gubernur tentara pusat, kantor gubernur mantan tentara, dan kantor gubernur tentara belakang. Tetapi siapa 4 kantor gubernur militer lainnya? Saya tidak tahu tanggung jawabnya, skala spesifiknya, Del. Mendengar ini, hati Tama tenggelam lagi. Dia tidak yakin apakah kegagalan yang dikatakan Arthur Handy 20 tahun lalu terkait dengan kematian orang tuanya. Tampaknya jika kamu ingin mencari lebih banyak informasi, Tama hanya dapat berharap menemukan tingkat yang lebih tinggi dari masyarakat yang kacau ini. Jadi, Tama bertanya lagi, struktur organisasi seperti apa yang kamu miliki di Turki? Arthur Handy menjawab, pejabat tertinggi dari kegubernuran tentara kanan adalah gubernur kiri dan kanan, dan ada 4 gubernur di bawah komando mereka, yang bisa dipahami sebagai wakil gubernur. Setiap wakil gubernur bertanggung jawab atas sistem lingkaran tertutup. Turki dan Siprus, itu salah satu loop tertutup itu. Tama bertanya, lalu siapa wakil gubernur lingkaran tertutupmu? Arthur Handy berkata, dia adalah Boy Raymond, wakil komandan Raymond. Tama bertanya lagi, apakah Boy Raymond ini seorang pejuang? Ya. Basis kultivasi apa? 5 surga alam gelap. Tama sedikit terkejut dan bertanya dengan cemberut,
Selain pabrik rantai tembaga di Turki dan tambang tembaga di Siprus, industri apa lagi yang kamu miliki dalam lingkaran tertutup ini? Banyak. Arthur Handy menjawab, ada perusahaan gas alam, peternakan besar dan galangan kapal di Turki. Selain itu, ada juga beberapa pabrik pengolahan pakaian dan pabrik pengolahan batu. Pada dasarnya, semua lapisan masyarakat terlibat. Keseluruhan nilai pasarnya sekitar 80 miliar dolar AS. Di Turki, dengan total nilai pasar 80 miliar dolar AS. Itu sudah bisa disebut kerajaan bisnis super. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.